Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Putri Najla dengan NIM 23029501022. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video praktek di Moodle tentang bagaimana cara membuat 3 pertemuan di dalam AM3 kelas, kemudian menambahkan 5 mahasiswa ke dalam 3 kelas tersebut, dan yang terakhir yaitu membuat 3 kelas tersebut di 3 pertemuan tersebut minimal 3 resource yang ada materi, folder, teks, dan aktivitas seperti bahan bacaan, diskusi, dan tugas. Baik, untuk bagian pertama itu menambahkan 3 kelas. Yang pertama kita ke site administration. Setelah itu kita klik course. Setelah itu di sini klik manajemen course and category. Kemudian untuk menambahkan kategorinya atau jurusannya, kita create new kategori. Kemudian di sini kita pilih top. Tambahkan nama kategorinya, misalnya teknik mesin. Nah, ID kategorinya itu PM01. Kemudian klik kategori. Nah, maka di sini akan ditambahkan course baru yaitu teknik mesin. Kemudian untuk menambahkan nama kelasnya, kita klik new course. Kemudian tambahkan nama mata kuliahnya, misalnya e-learning. Kemudian pilih pendidikan teknik informatika dan komputer. Di sini tambahkan gambar. Di sini bisa disesuaikan. Kemudian upload, save and display. Nah, di sini akan otomatis kelas tersebut akan ditambahkan. Ini dia kelas baru yang telah dibuat, yaitu kelas e-learning. Kita tambahkan lagi 2 kelas. Tadi site administration, kemudian course, kemudian manajemen course and kategori. Setelah itu kita create. Kita tambahkan nama kelasnya, misalnya game edukasi. Kemudian pilih course kategorinya itu pendidikan teknik informatika dan komputer. Kemudian kita upload gambarnya. Save and display. Nah, maka kelas game edukasi sudah ditambahkan. Untuk menambahkan satu kelas berikutnya, kita lakukan hal yang sama. Site administration. Kemudian course, manajemen course and kategori.
dan kita tambahkan kelas baru. Misal nama kelasnya administrasi jaringan. Kemudian di sini kita pilih pendidikan teknik informatika dan komputer. Tambahkan gambar dan save and display. Maka kelas administrasi jaringan ini juga otomatis akan ditambahkan. Nah, di sini sudah ada 3 kelas baru yang sudah kita buat. Yang pertama ada e-learning, kemudian game edukasi, dan ada administrasi jaringan. Tugas kedua yaitu kita akan menambahkan 5 mahasiswa yang bergabung ke dalam 3 kelas tersebut. Misalnya di e-learning, kita tambahkan 5 mahasiswa. Nah, sebelum itu, cara menambahkan mahasiswa, kita ke site administrasi, kemudian user, kemudian kita add iNuser. Nah, di sini kita tambahkan nama mahasiswa yang akan kita tambahkan. Misalnya, nama usernya itu mahasiswa 8, kemudian sandinya. Nah, di sini kita tambahkan namanya, misalnya Dwi Putri. Nah, kemudian kita create user. Maka nama Dwi Putri yang telah ditambahkan tadi ini sudah ditambahkan sebagai mahasiswa. Kemudian untuk memasukkannya ke dalam kelas, maka kita akan enroll. Caranya itu, yang pertama masuk ke kelas, misalnya e-learning, kemudian partisipan, kemudian kita akan enroll mahasiswa untuk masuk ke dalam kelas ini. Caranya itu, klik partisipan, kemudian enroll user. Nah, sini silakan tambahkan nama mahasiswa yang mau ditambahkan. Nah, kemudian kita enroll user. Nah, otomatis nama mahasiswa akan ditambahkan ke dalam kelas ini. Kita lakukan hal yang sama untuk ketiga kelas tadi. Nah, kemudian untuk menambahkan mahasiswa lagi ke kelas lainnya, sama seperti hal tadi, kita masuk ke dalam kelasnya, kemudian kita klik partisipan, kemudian enroll user. Kita pilih nama mahasiswa yang mau ditambahkan ke dalam kelas ini.
Nah, kemudian kita enroll user. Otomatis nama-nama yang telah kita tambahkan akan masuk ke dalam kelas administrasi jaringan. Kemudian untuk kelas selanjutnya kita tambahkan seperti hari ini. Caranya yaitu masuk ke dalam kelasnya, kemudian kita klik partisipan, kemudian enroll user, dan tambahkan nama mahasiswa yang mau ditambahkan ke dalam kelas ini. Kemudian enroll user. Nah, di sini sudah terlihat nama-nama yang sudah ditambahkan ke dalam kelas game edukasi. Nah, selanjutnya untuk praktek yang ketiga yaitu menambahkan 3 pertemuan atau materi dengan minimal 3 resource, yaitu materi, folder, dan teks, dan aktivitas seperti bahan bacaan, diskusi, dan tugas. Caranya itu yang pertama kita masuk ke dalam kelasnya, misalnya e-learning, kemudian kita nyalakan mode editnya di sini. Di sini mode editnya sudah menyala. Kemudian kita add section, kemudian activity or research. Nah, yang pertama itu kita akan menambahkan file berupa PDF. Maka kita klik file. Agar tampilannya seperti ini, kita tambahkan dulu tema terlebih dahulu. Nah, kemudian kita klik file. Masukkan nama materinya, misalnya materi konsep dasar e-learning. Kemudian kita tambahkan materinya. Kemudian kita upload. Nah, save and display. Nah, di sini sudah ditambahkan materi tentang konsep dasar e-learning. Kemudian, untuk kedua itu kita tambahkan bahan bacaannya atau tag-nya. Caranya itu kayak tadi kita kemudian activity on research, kemudian kita tambahkan tag. Nah, namanya itu misalnya pengantar e-learning. Kemudian konten tugasnya itu e-learning adalah sistem pembelajaran yang memanfaatkan digital untuk mendukung proses pembelajaran secara daring. Ini bisa disesuaikan tergantung dengan apa konten yang ingin disampaikan. Kemudian save and display. Nah, maka ini akan otomatis ditambahkan ke dalam pertemuan 1 untuk mata kuliah e-learning. Nah, di sini sudah ditambahkan. Kemudian kita akan menambahkan forum diskusi. Caranya itu add section, kemudian activity and research, add section, kemudian activity and research, kemudian forum. Nah, di sini kita akan menambahkan diskusi, nama forumnya misalnya diskusi pengalaman e-learning.
Kemudian tambahkan deskripsinya. Nah, setelah ditambahkan deskripsinya, kita save and display. Nah, otomatis ini forum juga akan ditambahkan pada pertemuan 1. Nah, di sini saya akan menambahkan absensi untuk pertemuan 1 ini. Caranya itu activity and research, kemudian attendance. Nah, di sini juga bisa disesuaikan deskripsinya. Kemudian klik ini, kemudian kita sesuaikan. Di sini jamnya. Kita sesuaikan. Kemudian save and display. Nah, di sini absen otomatis akan ditambahkan. Nah, untuk pertemuan 2 ini, kita ganti topiknya di sini. Pertemuan 1. Nah, kemudian untuk pertemuan 2, kita ganti namanya jadi pertemuan 2, kemudian Learning Management System. Nah, pada pertemuan 2 ini, saya akan menambahkan materi berupa PDF, kemudian ada folder materi yang isinya ada PDF, PPT, dan modul. Di situ juga bisa disesuaikan, kemudian ada tugas. Nah, cara menambahkannya sama seperti tadi, kita klik Add Section, kemudian Activity or Resource, kemudian kita tambahkan materi berupa PDF. Caranya itu kemudian klik File, kemudian tambahkan nama materinya, misalnya materi Learning Management System. Kemudian upload materinya. Kemudian upload. Kemudian save and display. Nah, materi kedua ini otomatis akan ditambahkan pada pertemuan 2. Nah, selanjutnya saya akan menambahkan folder materi. Caranya itu add section, kemudian activity or research, kemudian tambahkan folder. Nah, misalnya nama foldernya itu kumpulan materi LMS. Nah, di sini kita bisa menambahkan beberapa materi, karena ini berupa folder. Misalnya, saya tambahkan 3 materi ini, kemudian upload terlebih dahulu, kemudian tambahkan kembali materinya.
Nah, di sini sudah berupa folder karena terdapat beberapa materi yang bisa diupload ke dalam pertemuan dua ini. Kemudian save and display. Nah, otomatis folder ini akan ditambahkan pada pertemuan dua. Kemudian yang terakhir untuk pertemuan dua ini saya akan menambahkan berupa tugas. Caranya itu add section, kemudian activity or research, kemudian assignment. Nah, contoh nama tugasnya itu tugas analisis LMS. Nah, nah, deskripsi tugasnya ini bisa disesuaikan. Misalnya saya di sini menggunakan deskripsi tugas seperti jelaskan fungsi dan manfaat LMS dalam pembelajaran modern. Nah, di sini juga bisa ditambahkan filenya. Kemudian kita atur tenggat waktu pengerjaan tugas ini. Kemudian setelah itu kita save and display. Nah, otomatis tugas ini akan ditambahkan pada pertemuan dua. Nah, di sini sudah ditambahkan tugasnya. Kemudian kita tambahkan absen. Nah, kemudian kita atur absennya untuk semua mahasiswa dapat mengaksesnya. Nah, kemudian save and display. Nah, otomatis absen ini akan ditambahkan pada pertemuan dua. Nah, selanjutnya untuk pertemuan tiga di sini materinya itu desain pembelajaran digital. Nah, pada pertemuan tiga ini, saya akan menambahkan materi berupa PDF, kemudian ada page, bahan bacaan, kemudian ada diskusi dan forum. Nah, untuk menambahkan materi atau file PDF itu sama seperti tadi, kita add section, kemudian activity or resource, kemudian tambahkan file. Nah, nama materinya itu materi desain pembelajaran digital. Kemudian deskripsinya bisa disesuaikan dan tambahkan materinya. Nah, kemudian upload dan save and display. Maka materi ini akan otomatis ditambahkan pada pertemuan tiga. Nah, selanjutnya saya akan menambahkan pada pertemuan tiga ini saya akan menambahkan bahan bacaan, activity and resource, kemudian kita pilih page. Nah, masukkan nama bahan bacaannya, misalnya konsep desain pembelajaran. Kemudian deskripsinya bisa disesuaikan juga.
Kemudian kita save and display. Nah, di sini bahan bacaannya itu sudah ditambahkan pada pertemuan 3. Selanjutnya yang terakhir kita tambahkan forum diskusi. Sama seperti tadi, section, kemudian activity or resource, kemudian forum. Kemudian tambahkan nama forumnya, yaitu diskusi media pembelajaran digital. Nah, kemudian save and display. Maka forum ini otomatis akan ditambahkan pada pertemuan 3. Nah, di sini sudah terdapat 3 pertemuan untuk untuk mata kuliah e-learning. Nah, untuk 2 kelas berikutnya saya sudah tambahkan pada kelas elektronika digital. Di sini saya juga sudah menambahkan 3 pertemuan. Sama seperti pada kelas e-learning, saya sudah tambahkan 3 pertemuan di dalamnya. Kemudian untuk kelas kecerdasan buatan, saya juga sudah menambahkan 3 pertemuan dalam kelas ini. Di sini kelas ada pertemuan pertama yaitu pengantar kecerdasan buatan, kemudian pertemuan kedua yang sudah terdapat file bacaannya, kemudian absensinya, kemudian format tugasnya dan forum diskusi. Di sini juga sudah terdapat 3 pertemuan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan untuk praktek kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.